sauma gadin an adai fardi syahri Ramadan hadihi sanati fadlillahi ta'ala. Aku niat puasa esok untuk melaksanakan kewajiban puasa Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Teman-teman sahabat ikhwah fillah yang dirahmati Allah, saya doakan dimanapun dan kapanpun teman-teman semuanya berada, senantiasa dalam lindungan Allah, dalam rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Baik teman-teman, dalam kesempatan yang berbahagia ini, dalam bulan suci Ramadan, izinkan saya untuk membawakan satu tema yang menarik untuk teman-teman semua dan kita semua pelajari, yaitu tentang eksistensi Al-Quran dari masa ke masa. Al-Quran adalah petunjuk untuk kita semua yang di dalamnya berisi perbedaan antara yang kebatilan, antara yang hak dan yang batil. Dan Al-Quran adalah surat cinta yang Allah titipkan, yang Allah selipkan untuk kita semuanya. Bahasa Al-Quran adalah suci. Sebab apa? Sebab Allah telah memilihnya sebagai alat komunikasi. Bahkan ada seorang ulama yang mengatakan, ya teman-teman, ketika kita ingin berbicara kepada Allah, maka salatlah. Dan ketika kita ingin Allah yang berbicara pada kita, maka apa? Bacalah Al-Quran teman-teman semuanya. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana sih eksistensi Al-Quran dari masa ke masa. Eksistensi adalah keberadaan Al-Quran dari zaman dahulu sampai sekarang. Teman-teman pernah nggak sih berpikir dalam pikiran kita, Al-Quran itu diturunkan dari zaman Rasulullah yang kurang lebih kalau dihitung ada 1500 tahun yang lalu, namun keberadaannya sampai tahun ini masih relevan. Betul seperti itu? Betul teman-teman semuanya. Nah, contoh gampangnya, kalau kita nih punya HP 10 tahun yang lalu, kita pakai nih sekarang nggak zaman, udah jadul dan kita nggak akan merasa pede. Tapi hebatnya Al-Quran dari 1500 tahun yang lalu, kita pakai di tahun nih 2023 masih relevan dan bahkan sesuai dengan keadaan saat ini. Baik teman-teman semuanya, mari kita bahas poin per poin apa saja sih relevansi Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama teman-teman, Al-Quran mampu membersihkan hati kita dan menyucikan diri. Ketika kita ingin membaca Al-Quran, disunahkan untuk berwudu ya teman-teman. Dengan berwudu saja kita sudah membersihkan diri ini dari najis teman-teman, sudah bersih. Belum lagi ketika kita membaca lafaz a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita minta sama Allah, ya Allah lindungilah saya dari godaan syaitan yang terkutuk, bersih diri ini dari syaitan-syaitan. Dan ketika kita melanjutkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, kita berdoa sama Allah, ya Allah dengan menyebut nama Allah, limpahkanlah kasih sayang pada kami. Jadi teman-teman, relevansinya dengan kehidupan saat ini adalah mau kita nih baca Al-Quran sekarang, besok ataupun 10 tahun yang ke depan, Al-Quran tetap sama, yaitu menyucikan diri kita dan membersihkan hati teman-teman semuanya. Poin kedua adalah teman-teman semuanya, yuk kita buka Quran surah Al-Maidah ayat 2. Di situ Allah sudah terangkan yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan jangan tolong menolong dalam sesuatu perbuatan dosa dan yang mengarah pada permusuhan. Contoh simpelnya teman-teman, kita sering mendengar bukan teman-teman, ada pembunuhan secara berantai, pembunuhan yang terorganisir bahkan sudah direncanakan. Simpel aja, cuman ke masalah pacaran, putus, cerai, dibunuh secara berencana. Ini masuk ayat ini teman-teman semuanya. Contoh simpelnya, kita sering temui anak kecil habis ujian, habis UTS, habis UAS. Mereka ditanya gimana dek ngerjain soalnya, gampang. Kenapa? Ya kita habis kerja sama ini. Mereka tanpa dosa, tanpa apa, nggak takut habis melakukan sesuatu yang harusnya itu jangan dilakukan. Ini nih relevansi Al-Quran. Bahkan zaman Rasulullah teman-teman tahu nggak ada yang namanya contek menyontek. Rasul nggak ada bahasanya tuh namanya UTS, nggak ada. UAS pun nggak ada. Tapi di tahun 2023 ada nih bahasa mencontek dan ayat ini relevan dipakai pada sekarang teman-teman semuanya. Dan untuk selanjutnya teman-teman, kita sering nggak sih ngerasa insecure? Saya misalnya insecure, kita berdoa sama Allah, ya Allah saya insecure, ya Allah saya punya teman, dia itu mukanya glowing, hidungnya mancung, matanya belok, alisnya tebel, tapi saya enggak ya Allah. Nah, kita lemah
lemah, dan kemudian kita nangis sama Allah. Padahal Allah, kalau teman-teman tahu, Allah sudah menyelipkan mention terbaik, kata-kata motivasi buat kita di apa? Di Quran surah Ali Imran ayat 139. Yuk teman-teman buka, di situ Allah sudah mention, Allah kasih semangat, kata-kata yang indah buat kita, bunyinya apa? Yaitu wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Jadi kalau Allah bisa ngobrol sama kita, Allah akan nyampaikan, wahai hambaku, jangan kamu merasa lemah, jangan kamu tahzan, bersedih. Kenapa? Karena saya sudah meninggikan, karena Allah sudah meninggikan derajat kalian semua, apalagi kalian orang-orang yang beriman. Jadi teman-teman semuanya, nih ada kata-kata indah yang Allah sampaikan, mention indah Allah gitu kan. Jangan kita merasa lemah, jangan pula bersedih, karena kita cukup meninggikan derajat kita di mata Allah, indah di mata Allah cukup. Gak perlu kita mencari pandangan dari mata manusia. Itu ya teman-teman semuanya. Jadi saya mengajak teman-teman semuanya, jangan hanya kita membaca Al-Quran aja, tapi kita memahami maknanya, kita pahami surat-surat cinta yang Allah sampaikan. Teman-teman mau nggak biar bisa baca Al-Quran, biar bisa menghafal dan bisa memahami maknanya? Teman-teman tahu STQ Al-Multazam, Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Al-Multazam Kuningan, Jawa Barat. Teman-teman bisa belajar bersama, bisa memahami dan bisa menghafalkan. Yuk gabung bersama menjadi bagian kami, menjadi sarjana Ahlul Quran. Baik teman-teman, kita lanjut ke dalam step selanjutnya. Ketika Al-Quran mempelajari tentang ilmu sosial, justru Al-Quran juga mengandung intisari pengetahuan teman-teman. Contohnya dalam ilmu pengetahuan alam biologi ya teman-teman semuanya. Contohnya kayak dalam pembentukan manusia. Manusia itu diciptakan dari siapa sih? Dari Allah. Emang benar dari Allah. Tapi prosesnya seperti apa? Prosesnya adalah ketika sperma bertemu dengan sel telur, kemudian pembuahan menjadi bayi, menjadi zigot, menjadi manusia, menjadi bapak-bapak, ibu-ibu, bahkan nanti nenek-nenek, kakek-kakek. Tapi sebenarnya teman-teman, Al-Quran sudah lebih dahulu menjelaskan daripada para pakar ilmu pengetahuan. Di apa? Di Quran surat Al-Alaq ayat 2, teman-teman di situ menjelaskan khalaqal insana min 'alaq, bahwa Allah telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Indah bukan teman-teman? Luar biasa. Al-Quran sudah ada dari bahkan sebelum ilmuwan tahu tentang teknologi itu. Contoh kedua dalam bidang astronomi teman-teman semuanya, tentang peredaran bulan dan matahari. Dalam surat Yasin ayat 40, di situ Allah sudah menerangkan yang artinya ya teman-teman, bahwa matahari tidak mungkin mendahului bulan. Begitu juga dengan malam tidak mungkin mendahului siang. Kenapa? Karena semuanya sudah beredar sesuai dengan garis edarnya masing-masing. Jadi Al-Quran masih tetap terjaga eksistensinya, masih terjaga relevansinya bahkan sampai tahun ini, bahkan nanti sampai hari kiamat teman-teman. Oleh karena itu, yuk teman-teman semuanya, kita menjadi sarjana Ahlul Quran. Supaya apa? Supaya nanti kita di dunia masyarakat nih, ada yang curhat sama kita, ada yang tanya sama kita, Kak, tahu nggak sih, aku pengen punya suami Kak, suami yang ganteng, yang solih. Gampang. Gimana nih caranya Kak? Teman-teman buka nih Quran surat Al-Furqan ayat 74. Di situ Allah sudah kasih doa indah buat kita. Apa bunyinya? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Nah, jadi Allah tuh nggak cuma ngasih doa biar dapat suami yang solih, tapi dapat juga anak dan keturunan yang dapat menyenangkan hati kita. Masya Allah, indah bukan teman-teman? Yuk sama-sama kita mempelajari Al-Quran bersama-sama, dan kemudian teman-teman semuanya jangan cuma memahami, jangan cuma membaca, tapi kita mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada caption, dan mungkin kita sering mendengar dari para remaja zaman sekarang ya teman-teman, mereka sering buat status gini, kamu itu jurumiyah, apa tuh gitu kan, jujur merindukan emas itu indah. Emang merindukan seseorang yang kita sayangi memang indah, namun ada yang lebih indah apa ya, bahwa Al-Quran itu balagoh, apa tuh, bener-bener loving in my heart. Nah ini baru caption yang pas, caption yang tepat. Jadi teman-teman semua, satu lagu nih buat teman-teman sebelum closing statement ya teman-teman, bahwa walaupun hidup 1000 tahun tak baca Al-Quran, apa gunanya? Walaupun baca tak tahu makna, sama saja tak memahami. Ya, itu ya teman-teman semuanya. Semoga dari yang kita sampaikan semakin membuka hati kita untuk memahami kajian I'jazul Al-Quran, membuat kita semakin mencintai Al-Quran. Ya, teman-teman jangan lupa Syahrul Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Mari sama-sama berfastabiqul khairat, mengejar pahala Allah sebanyak-banyaknya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Doa berbuka puasa, zahabaz zama'u
wa batalatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Telah hilang dahaga, urat-urat telah basah dan telah diraih pahala insyaallah.